Kelas 1 Pelajaran Sains. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ustazah Yuli dengan pelajaran sains. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Nah, teman-teman, tema kita hari ini adalah kegemaranku. Subtemanya gemar menggambar. Untuk materi sains hari ini yaitu mengenal benda dan sifatnya. Nah, Ustazah akan menjelaskan kembali apa itu gemar. Gemar adalah kesukaan seseorang akan suatu hal, seperti bakat atau kenangan yang indah. Nah, sebelum Ustazah jelaskan tentang subtemanya, yuk sama-sama kita nyanyikan lagu berikut ini. Nah, teman-teman pasti sudah tahu lirik lagunya. Nada lagunya kita mengikuti lagu Hai Tayo. Yuk, 1, 2, 3. Hai teman, ayo kita menggambar menggunakan pensil warna, krayon, pena, cat air. Hai teman, yuk kita berkreasi, gunakanlah semua ide dan imajinasimu. Nah, itu adalah lagu tentang tema hari ini. Nah, kita lanjut ya. Nah, karena subtema kita hari ini tentang gemar menggambar, maka Ustazah akan jelaskan apa itu menggambar. Menggambar adalah kegiatan-kegiatan yang membentuk imajinasi dengan menggunakan banyak pilihan teknik dan alat. Bisa juga membuat tanda-tanda tertentu di permukaan dengan mengolah goresan dari alat gambar. Nah, di sini Ustazah akan jelaskan alat apa saja ya yang biasa digunakan untuk menggambar. Nah, pasti teman-teman salah satunya ada yang tahu. Yang pertama, menggambar bisa menggunakan pensil warna. Nah, pasti teman-teman ada ya yang menggunakan pensil warna untuk menggambar. Selanjutnya, bisa menggunakan spidol warna. Nah, bisa juga menggunakan cat air. Nah, yang sering digunakan biasanya krayon. Nah, selanjutnya yaitu bisa menggunakan pensil. Nah, biasanya kita menggunakan alat-alat tersebut pada kertas. Nah, jadi alat selanjutnya adalah kertas. Lalu teman-teman, menggambar juga ada tekniknya, bermacam-macam tekniknya. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu tentang teknik menggambar. Nah, yuk kita sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah dengan menggunakan teknik pointillis. Apa teman-teman? Teknik pointillis. Teknik pointillis adalah teknik menggambar dengan bentuk yang dilakukan dengan menggunakan titik-titik secara berulang-ulang sehingga menghasilkan gambar yang kita inginkan. Nah, di sini Ustazah mencontohkan tentang gambar gajah. Selanjutnya, teknik mengarsir. Nah, biasanya teknik mengarsir itu menggunakan pensil, pulpen, ataupun spidol dengan garis-garis tebal dan tipis. Nah, selanjutnya ada teknik blok. Yang selanjutnya yaitu ada teknik akuarel. Teknik akuarel adalah menggunakan cat basah seperti cat air
atau tinta. Nah, ini biasanya menghasilkan banyak cipratan-cipratan basah yang menghasilkan gambar yang tipis dan menghasilkan benda-benda apa yang kita inginkan. Nah, contohnya di sini Ustazah adalah bunga. Nah, selanjutnya yaitu teknik dusel. Teknik dusel adalah teknik menggosok, yaitu menggambar menggunakan biasanya krayon yang sering kita gunakan dengan berbagai macam warna dengan menggunakan tangan yang menggosok warna tersebut sehingga menghasilkan banyak warna. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini Ustazah mencontohkan seperti bunga. Jadi tekniknya bisa ke dalam ataupun keluar dari pola yang kita tentukan. Nah, selanjutnya adalah teknik plakat. Nah, teknik plakat ini adalah teknik menggunakan cat air yang lebih kental. Nah, biasanya cat airnya digunakan dengan sedikit tebal atau agak tebal sehingga terbentuklah benda-benda objek yang kita inginkan. Selanjutnya adalah teknik garis. Nah, kalau ini biasanya terlihat di tembok-tembok lukisannya atau menggambarnya dan banyak garis-garis rusuk atau garis lurus. Nah, seperti ini tekniknya teman-teman, seperti contoh. Lalu ada juga teknik gradasi. Teknik gradasi adalah teknik menggunakan berbagai macam warna sehingga warnanya seperti menyatu. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar berikut ini tentang pemandangan. Nah, itu adalah beberapa teknik menggambar. Nah, untuk selanjutnya Ustazah akan langsung menjelaskan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang benda dan sifatnya. Nah, ternyata benda terbagi menjadi 3. Ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Di sini benda padat contohnya seperti kayu. Nah, benda cair Ustazah contohkan seperti air di dalam gelas. Benda gas contohnya seperti udara yang ada di dalam balon. Pengertian dari benda padat adalah benda yang wujudnya padat dan mempunyai berbagai bentuk. Contohnya seperti batu, besi, kertas, logam, dan kayu. Sedangkan pengertian dari benda cair adalah benda yang dapat berubah-ubah bentuk menurut bangun tempatnya, karena molekulnya bergerak bebas dan bentuknya tidak tetap, selalu berubah-ubah. Contohnya seperti air, oli, bensin, dan minyak. Benda gas adalah benda yang berbentuk gas dengan karakteristik dan sifat yang mengisi ruang. Contohnya seperti angin, uap, dan udara. Nah, di sini Ustazah akan mempraktekkan tentang perbedaan benda padat, cair, dan gas. Silakan teman-teman, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini Ustazah akan menjelaskan tentang perbedaan benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, di sini Ustazah mencontohkan benda padat. Benda padatnya adalah gunting. Kita masukkan ke dalam 3 tempat ini ya. Ada gelas ukuran panjang, ada gelas ukuran kecil, dan ada mangkok ukuran besar. Kita masukkan ya. Apakah ada perubahan teman-teman guntingnya? Ternyata tidak. Kita pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Apakah ada perubahan? Ternyata tidak juga. Lalu kita pindahkan ke sini. Apakah ada perubahan? Ternyata sama. Karena sifat dari benda padat adalah benda keras yang tidak mudah terbentuk. Nah, sehingga dia tetap bentuknya sama walaupun dipindah-pindahkan ke tempat yang berbeda ukurannya. Nah, ini adalah contoh benda padat. Nah, lalu benda cair
Ustazah contohkan yaitu air minum. Nah, air minum ini Ustazah ukurannya sama yaitu 1 gelas. Nah, di sini Ustazah akan menuangkannya ke dalam wadah yang ukurannya berbeda. Nah, ternyata sifat dari benda cair adalah dia mencari tempat terendah. Lihat, dia langsung turun ke bawah karena bawah ini adalah tempat yang paling rendah. Dan isinya sesuai dengan takarannya. Jadi dia tidak mengikuti wadahnya, namun untuk bentuknya dia mengikuti wadah. Sekarang Ustazah disimpan ke tempat yang berbentuknya lebih panjang, namun dia mengikuti sesuai dengan ukuran takaran airnya. Nah, sekarang Ustazah akan pindahkan ke tempat yang lebih pendek atau lebih kecil. Wah, ternyata dia juga mengikuti gelas yang kecil dan terisi penuh. Nah, ini adalah perbedaannya. Lalu sekarang Ustazah akan pindahkan ke tempat yang lebih luas dan lebih besar. Apa yang terjadi ya? Wah, ternyata isinya sampai sini dan dia mengikuti wadahnya dan sifatnya dia mencari tempat yang lebih rendah. Nah, itu adalah perbedaan benda cair. Dan satu lagi, benda cair adalah sifatnya atau komponennya itu cair sehingga dia gampang terurai. Nah, contohnya Ustazah akan campurkan warna makanan kepada air tersebut. Apa yang terjadi ya? Wah, ternyata air ini berubah warna mengikuti benda yang sudah dicampurkan, yaitu warnanya menjadi warna merah karena Ustazah mencampurkan warna merah. Lalu ketika dicium, apa ya? Wah, ternyata baunya sudah berubah, yaitu menjadi bau stroberi karena ini Ustazah menggunakan warna merah stroberi. Nah, lalu selanjutnya adalah benda gas. Nah, benda gas dia mengisi seluruh ruangan dan dia itu tidak gampang terlihat dan tidak mudah disentuh, hanya bisa dirasakan. Nah, di sini Ustazah contohkan seperti plastik ini. Plastik ini tidak memiliki lubang sehingga gampang gas masuk ke dalamnya. Nah, gasnya itu Ustazah praktekkan dengan udara dari mulut kita. Nah, Ustazah tiup ya. Lihat teman-teman, setelah ditiup, apa yang terjadi dengan plastik ini? Dia berubah bentuknya karena gas sudah masuk ke dalamnya. Nah, dia mengisi seluruh ruangan. Nah, namun dia juga bisa. Nah, sebelumnya plastik ini bentuknya tadi ya, teman-teman bisa lihat tidak kembung seperti ini atau besar seperti ini. Sekarang dia menjadi terisi dan keras. Nah, ini karena di dalamnya ada gas, yaitu ada udara yang tadi Ustazah tiupkan ke dalamnya. Nah, itu saja teman-teman informasi tentang benda padat, cair, dan gas. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang sudah dijelaskan oleh Ustazah. Nah, tadi teman-teman sudah menyaksikan videonya. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan kembali apa itu benda padat ya. Yuk simak penjelasan dari Ustazah ya. Nah, yang pertama, benda padat memiliki bentuk benda padat yang dapat diubah. Nah, contohnya seperti kayu menjadi lemari. Kayu merupakan benda padat yang dapat dirubah bentuknya menjadi lemari.
Nah, sifat yang kedua adalah bentuk benda padat tidak dipengaruhi wadahnya. Nah, contohnya seperti benda padatnya adalah pensil yang disimpan di dalam gelas, dan pensil tidak berubah bentuk, tidak mengikuti gelasnya, dan wadah-wadah yang lain pun sama. Nah, contohnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah benda cair. Nah, benda cair memiliki bentuk yang dapat berubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya seperti air yang dituangkan ke dalam gelas. Jika kita menuangkan air di dalam gelas, maka bentuk air seperti gelas. Karena gelasnya berbentuk tabung, maka airnya mengikuti gelasnya berbentuk tabung. Nah, sama dengan jika airnya dituangkan ke dalam bentuk kotak. Nah, lalu yang kedua adalah benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Contohnya di sini ketika teh berasal dari rasa yang pahit. Nah, jika kita memberikan sesendok gula kemudian diaduk-aduk, maka teh tersebut akan berubah rasanya menjadi manis karena gula larut dalam air teh tersebut. Lalu yang ketiga adalah benda cair menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya di dalam gambar ada gelas yang terisi air. Nah, jika terisi air maka gelasnya terasa berat, berbeda dengan gelas yang isinya kosong. Nah, lalu yang keempat adalah permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, contohnya ada seorang perempuan yang meminum air. Dalam keadaan tenang, air akan selalu datar, tetapi jika mendapatkan usikan, maka permukaan air akan berubah dan tidak menjadi tenang kembali. Nah, misalnya teman-teman menggoyangkan air di dalam gelas, maka lihat permukaannya akan menjadi ikut goyang-goyang. Nah, jadi tidak tenang kembali. Selanjutnya, yang kelima, benda cair mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Nah, contohnya di sini adalah air terjun. Air terjun ini mengalir dari atas, dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang lebih rendah. Nah, selanjutnya benda gas. Nah, di sini benda gas terdapat di mana-mana, teman-teman. Nah, benda gas ada di segala tempat. Bisa di rumah, bisa di jalan, bisa di kamar, ataupun dimanapun. Nah, manusia bisa hidup karena adanya oksigen, dan oksigen termasuk ke dalam benda gas. Yang kedua adalah benda gas yang menepati ruang. Contohnya seperti balon. Saat teman-teman meniup balon, maka balon akan mengembang. Nah, mengembangnya ke segala bagian tekanan dari segala arah. Karena ketika kita tiup, maka udara akan masuk ke dalam balon tersebut dan balon tersebut akan berubah bentuk. Lalu yang ketiga, bentuknya dapat berubah-ubah. Nah, bentuknya sesuai dengan ruang yang ditempatinya. Contohnya, di sini ada balon yang berukuran kecil dan besar. Nah, udara menyesuaikan bentuk dengan bentuk balon. Jika balonnya kecil, maka udara yang masuk hanya sedikit, berbeda dengan balon yang besar. Nah, selanjutnya benda gas mempunyai massa. Contohnya di sini ada balon yang terisi, udaranya akan lebih berat, maka balon tersebut akan lebih berat daripada balon yang kempes. Nah, contoh yang lain seperti tabung gas. Tabung gas ketika terisi maka akan terasa berat. Coba teman-teman bisa lakukan ya dengan mengangkat gas yang terisi dengan gas yang kosong. Maka berbeda sekali. Ketika kita mengangkat tabung gas yang terisi maka akan berat. Berbeda dengan tabung yang gasnya tidak ada. Nah, kesimpulan dari materi hari ini adalah 1.
Menggambar dapat mengekspresikan perasaan dan imajinasi seseorang dalam karyanya. Nah, menggambar dapat menggunakan berbagai alat dan bahan, baik yang bentuknya cair ataupun padat. Benda padat memiliki sifat, bentuk, dan ukuran yang sama, namun beratnya berbeda. Nah, kalau benda cair selalu datar, mengalir ke tempat yang rendah dan menekan segala arah. Nah, 5. Benda gas mengisi seluruh ruangan yang ditempati dan menekan segala arah. Nah, proyeknya hari ini, teman-teman silakan simak berikut ini. Yang pertama, silakan teman-teman amati tentang air teh manis, balon, dan ikan. Lalu, gambarlah objek benda yang diamati. Misalnya, teman-teman mengamati air teh manis, maka gambarlah teh manis. Lalu gambar balon dan ikan. Kemudian, kalau sudah digambar, tuliskan hasil pengamatanmu dengan menyebutkan ciri-ciri pada benda tersebut, seperti ada perubahan warna, bentuk, rasa, dan baunya. Jangan lupa ditulis di buku gambar sains ya. Kalau sudah selesai hasil proyeknya, silakan kirimkan terlebih dahulu, didokumentasikan dalam bentuk foto, lalu dikirimkan ke aplikasi Classroom. Nah, ini adalah contoh proyeknya ya. Contohnya seperti air susu. Coba teman-teman amati air susu ini. Ternyata air susu bentuknya tabung, yaitu airnya jadi mengikuti tabung, mengikuti gelasnya. Lalu yang kedua, dia mengalir ke tempat yang rendah. Selanjutnya, rasa manis karena ada gula. Nah, warnanya putih. Saat disentuh, ternyata bentuknya cair. Nah, itu adalah contohnya ya. Teman-teman bisa buat di buku gambarnya tentang ciri-ciri benda tersebut. Ya, selamat mengerjakan teman-teman. Nah, terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, materi hari ini sudah tuntas teman-teman. Yuk kita sama-sama tutup kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.